Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 188, aku akan menguncimu dan memandikanmu 10 kali sehari. Huang Yu pulang ke rumah dan mendapati Shen Lin masih berlutut di ruang tamu. Ia sedih melihat punggung Shen Lin. Jadi, ia menghampiri Shen Lin dan berkata, mungkin karena gen kita, jadi mata kita tidak bagus. Kita tidak menyadari kepura-puraan dan kebohongan mereka. Shen Lin tetap diam. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut di sini. Kembalilah ke kamarmu sekarang. Shen Lin tetap tidak bergerak. Huang Yu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin membujuknya lagi. Jadi, ia kembali ke kamarnya. Meskipun Rong Junhan jahat, ia juga orang yang paling mendukungnya. Jadi, sebenarnya ia tidak lebih baik dari putranya. Bagaimana keadaan di biro? Huang Yu langsung menjawab setelah mendengar pertanyaan suaminya. Jangan khawatir, mereka bahkan belum menyetujui dokumen mereka. Shen Jingyun menganggukkan kepalanya setelah mendapat balasan. Kami lolos kali ini secara kebetulan. Jika Kiki tidak membantu kami, semuanya mungkin tidak akan berjalan mulus. Kami berutang ucapan terima kasih dan permintaan maaf kepada anak itu. Huang Yu juga tahu tentang itu. Dia mendesah. Tidak heran Kiki bisa dipuja oleh ayah. Dia pantas mendapatkannya. Lihat saja putra kita yang tidak tahu terima kasih, jangan bicarakan itu. Kita akan menunggu dan melihat bagaimana Rong Junhan mempermalukan dirinya sendiri. Dia telah berbohong kepada kita selama bertahun-tahun sekarang. Aku sangat ingin mencabik-cabik kulitnya. Mu Kiki pasti akan melakukan hal yang sama bahkan jika Huang Yu tidak berani melakukannya. Rong Junhan adalah alasan mengapa ayah Kiki terbaring di ranjang sakit selama bertahun-tahun. Dia pasti akan membalas dendam untuk ayahnya apapun yang terjadi. Malam harinya, Seng Xiao pulang ke rumah. Mu Kiki segera menghampirinya. Dia segera memeluknya. Kemudian, dia menuntunnya ke ruang tamu. Betapa bersemangatnya. Rong Junhan dan putrinya jatuh ke dalam perangkap kita seperti yang diduga. Mu Kiki berkata kepada Seng Xiao dengan agak puas. Seng Xiao menyeringai dan membaringkannya di sofa. Kemudian, dia melepas mantel biru tua miliknya dan duduk di sampingnya. Kalau begitu, tentu saja kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau pada mereka sekarang. Jika memungkinkan, aku ingin Rong Junhan terbaring di ranjang sakit selama sekitar 8 atau 10 tahun. Di sisi lain, Yu Jing sama saja dengan si perusak rumah tangga, Bai Xinlan yang menyakiti Qian Qian. Yu Jing juga mengkhianati suaminya dan dia bahkan merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Aku mendengar dari mereka bahwa dia membela tindakannya dengan cukup keras. Bagaimana mungkin persepsi mereka dalam hidup bisa begitu aneh? Alasan terbesar mengapa Seng Xiao memuja Mu Kiki adalah karena dia mampu menjaga hatinya yang tulus dan jujur, apapun yang terjadi padanya. Dia tidak pernah mengambil jalan yang salah. Dia tak kuasa menahan diri untuk memeluk istrinya saat melihat betapa gembiranya dia. Dia berkata, mungkin keinginanmu bisa terpenuhi. Bahwa aku bisa memukulinya sampai dia menjadi sayur. Seng Xiao tertawa terbahak-bahak. Dia membelai rambut Mu Kiki. Apakah kamu tidak takut mengotori tanganmu? Memang ada cara lain. Xiao Xiao, aku bercanda. Jangan terlalu serius. Mu Kiki dan Rong Junhan bukanlah tipe orang yang sama. Dasar bodoh. Seng Xiao memeluknya dan menghirup aroma tubuhnya dalam-dalam. Namun, dia mencium sesuatu yang aneh. Kenapa baunya sangat menyengat? Aku pergi menonton kelas anatomi, jawab Mu Kiki. Kemudian, dia mendongak dan bertanya pada Seng Xiao, akan ada mayat yang membusuk, organ dalam, belatung, apakah kamu akan membenciku? Aku akan mengurungmu dan memandikanmu 10 kali sehari. Seng Xiao sedikit terobsesi dengan kebersihan. Namun, hal itu akan berbeda tergantung pada situasi yang berbeda. Jika Mu Kiki menjadi bau karena melakukan otopsi, dia tidak akan pernah membencinya karena itu. Selain itu, dia akan bangga padanya. Itulah tipe wanita yang cocok untuknya. Ketika para wanita muda kaya atau istri-istri kaya pergi berbelanja, Mu Kiki akan melakukan apa yang kebanyakan pria merasa mustahil untuk melakukannya. Melayani masyarakat. Itulah yang menurut Seng Xiao merupakan nilai paling dasar mengapa manusia ada di dunia ini. Mu Kiki tersenyum lebar. Itu karena dia tahu bahwa Seng Xiao tidak akan pernah membencinya atas apa yang dia lakukan meskipun seluruh dunia membencinya. Karena dia adalah seorang yang mengerti arti hidup yang sebenarnya, dia adalah seorang yang memiliki pemikiran yang luas dan mendalam. Sambil menatapnya, Mu Kiki tidak dapat menahan diri. Dia mengambil inisiatif dan menciumnya. Namun, ciuman itu juga membangkitkan gairah Seng Xiao. Dia memeluknya dan meletakkannya di atas kakinya. Tak lama kemudian, mereka tidak lagi puas hanya dengan berciuman. Tatapan mata Seng Xiao menjadi gelap dan penuh nafsu. Ia ingin menuntun Mu Kiki ke kamar tidur. Namun, Mu Kiki menghentikannya dan berkata, kita lakukan di sini saja.
Suara Seng Xiao dipenuhi dengan hasrat dan desakan. Suaranya membara. Saya bilang, ayo kita lakukan di sini. Roknya mudah diangkat dan celana dalamnya mudah disobek. Semuanya terjadi begitu cepat. Namun, Seng Xiao tetap tidak bergerak ketika mereka akhirnya bersatu. Itu karena dia menahan keinginannya. Naik ke atas dan ambil kondomnya. Baiklah. Mu Qi menganggukkan kepalanya. Dia tidak akan menyerah begitu saja karena Seng Xiao sudah memberitahunya berkali-kali sebelumnya. Sekarang belum waktunya. Mereka tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Itu karena aborsi terlalu mengerikan bagi seorang wanita. Meskipun mereka memulainya di ruang tamu, mereka mengakhirinya di kamar tidur. Itu karena Seng Xiao memiliki pengendalian diri yang kuat. Seorang pria pasti akan mempertimbangkan segalanya untuk wanitanya jika dia benar-benar mencintainya. Dia tidak akan membiarkan wanitanya terluka sedikit pun. Saat itu, Rong Junhan sedang mengadakan pesta perayaan kecil-kecilan bersama Papa Yu dan Yu Jing di rumah mereka. Mereka merasa puas karena telah berhasil mendapatkan perusahaan Shen Jingyun. Bersulang. Mereka merasa puas dan gembira, terutama Yu Jing. Bu, bisakah kita jalankan rencana baru kita selanjutnya? Aku akan menceraikan Shen Lin dan meninggalkannya tanpa uang sepeser pun. Apakah Anda pernah mengambil foto saat berada di luar negeri? Apakah Anda melakukan apa yang saya minta? Tentu saja. Yu Jing mengeluarkan ponselnya dan tersenyum senang. Aku menyewa beberapa wanita asing dan meminta mereka untuk berbaring di sampingnya dalam keadaan telanjang. Dia bahkan memeluk salah satu dari mereka dan tidur sepanjang malam. Apakah mereka berhubungan seks? Saya menggunakan pil yang cukup kuat. Jadi, itu tidak bisa dihindari. Semua bukti ada di ponsel saya. Kemudian, Yu Jing meletakkan ponselnya. Bagus. Akan lebih baik jika gadis asing itu hamil. Sayangnya, mereka terlalu memikirkan rencana mereka. Yu Jing akan tahu kebenarannya saat dia menelepon biro setelah beberapa hari dan bertanya tentang lisensi baru. Dia akan tahu bahwa dokumennya tidak disetujui. Kemudian, dia akan tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari keluarga Shen seperti yang dia inginkan. Ekspresi wajahnya pada saat itu pasti menarik. Saat itu sudah larut malam. Shen Lin masih berlutut di ruang tamu. Kakek Shen tidak tahan lagi. Ia menghampiri cucunya dan mengangkatnya dari lantai. Kemudian, ia mendudukkannya di kursi. Tidak apa-apa asalkan kamu tahu kesalahanmu dan mengakuinya. Pamanmu juga pernah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Namun, aku memaafkannya. Kenapa kamu begitu lemah? Shen Lin mendongak ke arah kakek Shen. Tenggorokannya terasa sakit. Kakek, apalagi yang bisa kulakukan? Ada banyak hal yang harus kau lakukan. Kembalikan perusahaan-perusahaan itu kepada orang tuamu. Pergi dan buat laporan polisi terhadap Yu Jing. Minta maaf kepada adik perempuanmu. Itu saja yang bisa kau lakukan.